Buku ini menggugah semangat dan inspirasi bagi anak-anak muda bahwa kesuksesan selalu menunggu di ujung jalan orang-orang yang konsisten dan mau berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Library Lovers, bersama saya Laila dan Mbak Wiwit. Salam literasi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa kembali di L Podcast Unisula. Baik Library Lovers, kali ini kita akan membahas sebuah buku. Buku itu ada di perpustakaan, dan nanti apabila Library Lovers tertarik untuk meminjam buku ini, silahkan datang ke perpustakaan. Hari ini kita akan membahas sebuah buku, yaitu tentang The Inspiring Life of Habibur Rahman El-Shirazi. Nanti saya, Laila, akan dibantu oleh Mbak Wiwit ya untuk mengupas buku ini. Baik, Library Lovers, mari kita mulai pada pagi hari ini dengan membahas tentang buku El-Shirazi. Iya. Baik, silakan Mbak Wiwit. Ya, halo Library Lover semuanya, semoga sehat selalu dan tetap mematuhi protokol kesehatan karena sekarang masih dalam suasana pandemi ya, pandemi COVID-19. Kali ini saya akan membahas sedikit mengenai buku yang bestseller nih, buku yang lumayan banyak diminati oleh mahasiswa-mahasiswa Unisula, banyak dipinjam juga oleh mahasiswa-mahasiswa Unisula di perpustakaan ini. Buku ini menceritakan perjalanan hidup seorang penulis yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Siapa? Habibur Rahman El-Shirazi. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan karya-karyanya, sudah banyak sekali nih Mbak gitu. Mengenai novel-novel, terutama novel-novel dalam bidang Islam dan dakwah gitu ya Mbak. Iya, seperti itu. Nah, kita mulai dari deskripsi bukunya terlebih dahulu ya teman-teman. Ini bukunya seperti ini, warnanya merah, adanya di lantai 3 perpustakaan Unisula. Deskripsi buku, judul The Inspiring Life of Habibur Rahman El-Shirazi, pengarang Ahmad Mujib El-Shirazi, kemudian penerbit PT Balai Pustaka, tahun terbit 2009, tempat terbit Jakarta Pusat, dan jumlah halaman buku 270 halaman. Jadi sudah dikupas tuntas semua di sini tentang beliau, Habibur Rahman El-Shirazi, perjalanan hidupnya, karyanya, prosesnya, bagaimana beliau memulai menulis gitu ya Mbak gitu di 270 halaman ini. Ini penulisnya siapa ya Mbak, kalau boleh tahu ya Mbak ya? Ahmad Mujib El-Shirazi. Nah, menarik nih. Jadi penulisnya itu adik beliau sendiri. Oh iya. Adik Wah, sendiri. ini kalau biasanya ya Mbak ya, kalau yang menulis adiknya sendiri, biasanya itu ceritanya lebih update banget gitu ya. Lebih lebih terkemas lebih bagus dan apik gitu. Iya betul. Dan menarik lagi nih, penulisnya ini Bapak Ahmad Mujib El-Shirazi ini adalah salah satu dosen di Fakultas Agama Islam Unisula. Iya. Adik-adik yang kuliah di Fakultas Agama Islam Unisula mungkin nggak asing lagi ya dengan Bapak Mujib El-Shirazi ini ya. Iya, nah beliau tuh adiknya dari Bapak Habibur Rahman El-Shirazi, seperti itu. Dikupas ya Mbak. Silakan. Habibur Rahman El-Shirazi ini beliau lahir di Bangat-Ayu Wetan, Semarang. Nggak jauh ya Mbak dari sini ya? Nggak jauh dari sini. Iya. Jadi memang
orang Semarang, lahir di asli Semarang iya, ya, Mbak ya. lahir di Semarang dan dibesarkan di Semarang. Iya, itu. Putra pertama dari 3 bersaudara. Nah, salah satu adiknya ini, adik beliau ini Bapak Ahmad Mujib Al-Sirazi ini seperti itu. Dari pasangan Bapak Kiai Haji Sae Rozin Nur dan Umi Siti Rodiah. Iya, kalau saya dengar itu Mbak, kayaknya nih beliau dan adik-adiknya ini mayoritas tuh seorang penulis Mbak. Iya, kalau saya yang tahu ini Pak Mujib juga kayaknya rajin menulis. Kemudian saya pernah kenal juga dengan Pak Ali itu Al-Sirazi juga. Dia juga penulis juga dan alhamdulillah beliau juga sudah menjadi dosen di sebuah universitas negeri gitu. Oh iya, hebat sekali ya Mbak. Jadi di keluarganya ini semuanya penulis dan semuanya orang hebat seperti itu ya, luar biasa. Dan beliau juga hidup di keluarga yang agamis nih Mbak. Masya Allah. Keluarga yang agamis. Kalau di keluarga agamis kan sepertinya lingkungannya pun sangat support banget ya untuk menjadi orang sukses gitu ya. Makanya beliau juga menulis novel-novelnya yang novel-novel agamis juga yang mengandung dakwah seperti itu. Ya. Kang Habibur Rahman Al-Sirazi ini biasa dipanggil Kang Abik seperti itu. Jadi orang-orang banyak yang memanggil beliau ini Kang Abik seperti itu. Ya. Lebih dikenal dengan Kang Abik. Kang Abik betul. Kang Abik ini memulai pendidikan sekolah dasar di SD Sembung Harjo. Sembung Harjo ya, Semarang. Masih wilayah Semarang juga. Iya. Kemudian Kang Abik melanjutkan pendidikan menengah pertamanya di MTS Futuhiyah 1 Meranggen. Ya, nggak jauh itu. Kayaknya itu ada pondok pesantrennya juga deh Mbak. Iya. Jadi beliau ketika MTS itu juga belajar kitab kuning di pondok pesantren Al Anwar Meranggen. Seperti itu. Berarti beliau memang sudah memulai belajar tentang agama ini memang udah dari SMP ya, udah masuk udah dari kecil, kemudian udah di pondok juga waktu SMP ya. Betul, iya. Setelah selesai melanjutkan studi menengah pertamanya di MTS Futuhiyah 1 Meranggen, kemudian pada tahun 1992 beliau melanjutkan pendidikan menengah atasnya di MAPK Madrasah Aliyah Pendidikan Khusus di Surakarta dan lulus pada tahun 1995. Wah, mandiri bener loh Mbak, masih SMA udah sekolah di luar kota ya. Padahal beliau tinggalnya di Semarang, tapi SMA-nya udah di Surakarta. Iya, di Madrasah Aliyah. Benar-benar udah memulai kemandirian sejak dini ya. Betul. Ya. Setelah lulus dari MAPK di Solo pada tahun 1995, beliau melanjutkan pendidikan tingginya nih, Mbak, di mana coba? Melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Iya, jurusan hadis di Fakultas Usuluddin seperti itu. Ya. Selesai pada tahun 1999. Nah, kemudian beliau melanjutkan kembali nih studinya, pengembaraan intelektualnya ini dilanjutkan kembali dengan berkuliah S2 di Universitas Zamalik Mesir seperti itu. Masya Allah. Udah sampai sana ya. Patut menjadi inspirasi bagi teman-teman Unisula nih, Library Rovers ini seperti itu. Iya. Nah, kemudian saat setelah selesai melanjutkan gimana sih, aduh jadi saking terkagum-kagumnya nih, jadi saya tuh merasa gimana. Iya, setelah selesai perkuliahan S2-nya di Universitas Zamalik Mesir dan tinggal menyusun tesis saat itu. Nah, beliau diminta untuk pulang oleh orang tuanya begitu. Padahal saat untuk apa ini Mbak? Untuk nikah atau untuk gimana itu Mbak? Mungkin karena kalau di dalam buku ini ya, karena keterbatasan dana yang pada akhirnya beliau harus pulang, pulang ke Indonesia sebelum menyelesaikan tesisnya. Tapi perkuliahannya sudah selesai. Sudah selesai. Itu. Ya.
selama menempuh pendidikan tinggi di Mesir, beliau aktif menulis. Iya, jadi selama di sana tuh bukan hanya kuliah saja, beliau tuh memang menulis dan itu minatnya dari beliau kecil. Ya, jadi dulu pas waktu SD, SMP itu beliau sudah menunjukkan minatnya di bidang sastra nih. Ya. Karena hobi menulis, jadi ya udah daripada nganggur di sana nulis aja gitu ya. Ya dulu pas masih sekolah dasar, masih MTS itu beliau sering menjuarai membaca puisi seperti itu. Jadi memang sudah terlihat sekali minatnya di bidang sastra ini seperti itu. Nah, beliau lanjutkan pas waktu di Mesir itu di sela-sela kegiatan perkuliahannya beliau menulis, mencatat kegiatan-kegiatan harian, terus puisi-puisi dan karya-karya tulis lainnya seperti itu. Masya Allah sekali. Ya. Luar biasa inspiratif juga. Inspirasi buat teman-teman muda nih, Library Rovers. Nah, setelah beliau diminta untuk pulang ke Indonesia, di sela-sela kegiatan beliau di Indonesia, beliau mengajar ya Mbak, membuka pengajian Bidayatul Hidayah. Iya, membuka pengajian Bidayatul Hidayah. Masih muda, udah bisa ngajar di kayak membuat suatu pengajian gitu ya, majelis gitu ya Mbak ya. Masya Allah. Pengajian Bidayatul Hidayah dengan rujukan kitab karya Imam Al-Ghazali seperti itu, Masya Allah. Kemudian beliau juga sempat mengajar di daerah Yogyakarta. Karena dulu pernah nggak jauh-jauh juga dari Surakarta ya, karena dulu pernah sekolah di Surakarta, kemudian beliau ngajarnya di Yogyakarta gitu di Yogyakarta gitu. Selain itu, Kang Abik juga aktif menulis novel-novel dakwah seperti minatnya sejak kecil. Iya, jadi setelah pulang ke Indonesia pun beliau masih aktif menulis novel-novel seperti itu. Iya. Jadi memang sudah minat sekali dalam bidang sastra. Berkat ketekunan dan kesabarannya nih Mbak, berkat ketekunan, kesabaran dan keuletan beliau dalam menulis, pada akhirnya salah satu novel yang sangat masyhur di masyarakat ini diterbitkan. Novel apa? Ayat-ayat Cinta. Oh iya, yang sampai difilmkan ya Mbak ya. Insya Allah. Pasti adik-adik Library Lovers juga nggak ketinggalan dah ya dengan film ini, yaitu Ayat-ayat Cinta, yang lumayan menguras pikiran kita, sehingga kalau kita mau lihat itu ngebayanginnya sampai ikut nangis ya. Terbawa suasana dengan alur ceritanya seperti itu. Bagus banget emang Mbak ya. Nah itu kemudian setelah ayat-ayat cinta ini disambut baik oleh masyarakat, lahirlah novel-novel yang lainnya seperti Dalam Mihrab Cinta, Ketika Cinta Bertasbih, Ketika Cinta Bertasbih 2, Pudarnya Pesona Cleopatra dan lain-lain. Iya, Masya Allah. Bukunya banyak juga ya Mbak ya. Iya, dan itu buku novel-novelnya itu sangat menginspirasi gitu, kental akan isi dakwah dan agama Islam seperti itu. Semua novelnya juga sepertinya bestseller gitu loh di masyarakat banyak ya. Alhamdulillah saya sudah membaca yang tadi saya sebutkan itu, alhamdulillah sudah membaca. Semua ya Mbak. Wah, berarti Mbak Wiwit ini ngikutin banget nih ya. Saya tuh salah satu fansnya dari beliau gitu loh, dari dulu ini, dari zamannya sekolah saya sudah mengikuti ya. Asik juga ini ya kayaknya ceritanya ya Mbak Wiwit ya. Dan bukan hanya ayat-ayat cinta saja yang difilmkan, tapi semuanya novel sepertinya sudah difilmkan. Ya, kayak ayat Ketika Cinta Bertasbih sudah difilmkan. Kemudian Dalam Mihrab Cinta juga ada filmnya. Ya, jadi dan itu filmnya sangat disambut hangat oleh masyarakat. Ya, seperti itu. Bagus banget. Pak Habibur Rahman atau Kang Abi ini kan kental dengan nuansa Islam ya Mbak ya di pengasuhannya. Jadi sampai sekarang pun mungkin kebiasaan sehari-harinya ataupun kesibukannya sampai saat ini pun mungkin beliau masih selalu dakwah ya Mbak ya. Iya betul. Jadi setelah
banyak sekali karya-karya beliau yang sudah diterbitkan, sudah dibaca oleh masyarakat dan sudah difilmkan juga. Sampai saat ini beliau masih tetap menulis seperti minatnya sejak kecil, menulis novel-novel dakwah seperti luar biasa, inspiratif banget. Inspirasi sekali. Adik-adik yang pengen menulis dan lebih tahu banyak nih, simak nih apa yang ada di buku ini supaya nanti adik-adik itu benar-benar terinspirasi dengan Kang Abik ini dan semangat untuk menulis tentunya ya. Iya, pokoknya bukan hanya di menulis, semangat dalam menuntut ilmu, semangat dalam menggapai cita-cita, karena beliau ini memang sejak kecil sudah minat di bidang sastra, kemudian digeluti terus itu, diasah terus sampai beliau kuliah, sampai beliau selesai kuliah juga masih. Jadi memang untuk sukses itu tidak instan ya, Mbak. Butuh waktu, butuh proses seperti itu untuk menjadi seperti Kang Abik ini. Betul. Jadi beliau memadukan antara dakwah dan ilmu menulisnya, sehingga dakwahnya itu bisa dalam bentuk tulisan yang kemudian juga diolah dalam bentuk film juga ya, Mbak, yang akhirnya menjadi film yang luar biasa ya. Iya, betul. Nah, selain beliau dari keluarga yang agamis gitu dan bersekolah itu, ada nggak Mbak cerita-cerita tentang kisah cinta beliau dengan istrinya atau mungkin kisah-kisah beliau yang lain yang inspiratif gitu, Mbak? Ada di sini pokoknya lengkap sekali cerita perjalanan beliau, entah tentang pendidikannya, terus kisah cintanya, perjuangannya dalam menulis, bahkan pas saat beliau pulang ke Indonesia, beliau itu sempat mengalami kecelakaan yang akhirnya harus seperti itu, yang akhirnya harus istirahat terlebih dahulu. Nah, saat istirahat tersebut beliau ini memang masih aktif menulis seperti itu. Nanti kalau untuk lebih jelasnya lagi, teman-teman bisa membaca buku ini. Ini bukunya termasuk yang banyak dipinjam oleh mahasiswa Unisula. Nah, kalau banyak dipinjam, biasanya koleksinya banyak kan, Mbak, ya di perpustakaan ya. So, karena koleksinya banyak, jangan ketinggalan ya adik-adik library lovers untuk bisa pinjam koleksi ini. Ya, betul. Dan ini ada kutipan yang menarik dari dalam buku ini yang bisa diambil. Nah, jadi buku ini menggugah semangat dan inspirasi bagi anak-anak muda bahwa kesuksesan selalu menunggu di ujung jalan orang-orang yang konsisten dan mau berjuang. Jelas banget ya. Jelas banget. So, buat teman-teman library lovers yang memang pingin menuju kesuksesan, jangan lupa tetap harus konsisten dengan apa yang ditekuninya gitu. Dan harus berjuang, semangat. Tetap semangat gitu ya. Jangan menyerah seperti itu ya. Nanti lagi Mbak Wiwit mungkin yang diceritakan gitu. Ya, jadi teman-teman untuk lebih jelasnya, untuk lebih mengenal beliau, untuk lebih bisa menghayati perjalanan-perjalanan hidup beliau gitu ya, jangan lupa baca buku ini dan berkunjung ke perpustakaan seperti itu. Nah, teman-teman bisa menemukan buku ini di lantai 3 perpustakaan Unisula dengan nomor kelas 922.97 AHMI. Bisa dicari di Opak juga. Oh iya, yang sudah sering ke perpustakaan tentunya biasanya tidak perlu bertanya dengan pustakawan, bisa langsung ke Opak untuk mencari bukunya dan posisinya ada di mana gitu ya, Mbak ya? Iya, betul, di lantai 3 perpustakaan Unisula. Tapi kalau memang masih kesulitan dan ingin sekali membaca buku ini, bisa sih ditanyakan ke petugas layanan di lantai 3 seperti itu. Nanti bisa dibantu oleh petugasnya seperti itu untuk mencarikan bukunya. Oke, terima kasih Mbak Wiwit sudah memberikan sedikit isi mengapa ini kita berikan sedikit biar adik-adik di sana penasaran. Ingin tahu lebih jelas nih apa sih isi buku ini. Tadi Mbak Wiwit cuma menjelaskan sekilas tentang
pendidikan beliau dari SD hingga pendidikan tinggi, kemudian tentang keluarganya, dan di sini belum disampaikan tentang kisah cintanya, kemudian belum disampaikan bagaimana beliau berdakwahnya. Nah, tentunya masih banyak sekali yang ada di dalam buku ini. So, teman-teman library lovers, apabila ingin lebih tahu lebih jelasnya apa isi yang ada di dalam buku ini, jangan lupa ya berkunjung di perpustakaan lantai 3 di novel ya. Di rak novel ya Mbak Wiwit ya. Novel lantai 3. Oke. Terima kasih Mbak Wiwit atas waktunya. Terima kasih juga teman-teman library lovers. Jumpa lagi dengan kita di podcast selanjutnya. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.